Ini yang membuat saya betul-betul yakin bahwa siapa saja kalau sudah mendapat undangan Allah, Allah bukain jalan. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Mejanya mati. Mejanya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Untuk memenuhi undangan Allah, kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan tentunya kembali ke kampung halaman ini membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Eko. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Selamat, alhamdulillah bisa ketemu juga di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, walaupun cuacanya hujan Pak ya, tapi inilah tamu Allah Pak. Hujan tidak jadi penghalang buat kita ya. Mudah-mudahan yang hadir semua biar segera mendapatkan undangan Allah juga. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perjalanan yang boleh dipaksa-paksa ya, hanya kepada 3 masjid. Dipaksa, duitnya nggak ada, paksa-paksain gitu Pak. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, boleh ya. Hadisnya la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, perjalanan yang dikerahkan begitu Pak, yang diusahakan semaksimal mungkin boleh kepada 3 masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram. Ya, yang kedua ke Masjidin Nabawi, dan yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Kalau yang lainnya apa? Nggak boleh dipaksa, nggak punya duit ya nggak boleh Pak ya. Tapi yang ini mah nggak punya duit, ayo. Kadang-kadang orang sampai jual tanah karena pengen pergi apa? Ke Mekah Pak ya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Dan Pak Nasruddin ini termasuk yang memang berusaha keras Pak, supaya bisa berangkat. Tetapi kalau udah menjadi tamu Allah, Allah yang bukain jalan. Ya, Allah yang ngasih jalan. Tugas kita mah angkat tangan minta kepada Allah biar sampai ketemu dengan Baitullah. Nah, buktinya nih Pak Nasruddin ya. Karena saya tahu betul Pak, ketika datang masih ragu-ragu gitu ya. Duitnya belum ada, belum lengkap begitu ya. Saya kata bismillah. Kalau tamu Allah mah entar juga Allah bukain jalan. Nah ternyata Pak, berapa hari datang lagi, tambahin lagi bayarannya. Berapa hari datang lagi. Ini yang membuat saya betul-betul yakin Pak, bahwa siapa saja kalau sudah mendapat undangan Allah, Allah bukain jalan. Besok nih barang Pak Nasruddin ada tukang kulit cuci pakaian Pak.
Di At-Taqwa itu tukang cuci kan banyak, ada 60 orang. Ada wali murid yang mau umrohin, nggak tahu apa-apa, pokoknya umroh aja. Nah itu undangan Allah begitu. Dia juga kaget yang nerima. Ya, orang macam-macam untuk bisa menjadi tamu Allah. Kenapa Nabi nyuruh kita kepada 3 tempat? Ya, yang pertama, kenapa Pak Nasruddin dan Ibu ini harus ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram itulah tempat Ka'bah Baitullah. Bapak Ibu setiap hari sholat ngadep ke barat, ngadep ke kiblat, ngadep ke Ka'bah. Tapi Ka'bah nggak ada di depan mata kita. Besok Pak Nasruddin itu Ka'bah di depan mata. Itu rumah Allah dan kita pengen ketemu dengan rumah Allah. Ya, makanya orang-orang yang bisa melihat Ka'bah itu sudah mendapatkan 20 rahmat Allah. Besok Pak Nasruddin ya, kalau lagi sholat, lagi istirahat, lagi duduk, lihatin aja tuh Ka'bah, lihat. Melihat Ka'bah aja sudah mendapatkan 20 rahmat. Ya. Kenapa Pak Nasruddin juga harus ke Masjidil Haram? Ya, yang kedua alasannya Masjidil Haram adalah tempat di mana yang Allah sudah janjikan orang yang bisa datang ke Baitullah akan dikasih banyak pahala. Wa ij'alnal baita masabah linnas. Jadi kata Allah, ketika kami jadikan Baitullah itu adalah masabah untuk mencari pahala. Maka besok Pak Nasruddin dan Ibu ya cari sebanyak-banyaknya pahala. Apa aja yang baik-baik itu pahala. Semua. Kalau di sini pahalanya 10 kali lipat. Ya, Bapak datang dari rumah ke majelis ini, 1 langkah dihitung 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Begitu kata Allah. Jadi kalau kita melakukan 1 kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Tapi besok Pak Nasruddin di sana melakukan 1 kebaikan, Allah balas 100.000 kali lipat yang tidak kita dapati di tempat lain. 100.000 kali lipat. Ya, besok umpamanya ada orang yang kakinya sakit, sini gua urut, gitu ya umpamanya ya. Jangan ngarepin bayaran Pak Nasruddin ya. Ya, ngarepin bayaran dari Allah. Ya, 1 orang yang ditolong pahalanya berapa? 100.000 orang. Itu yang mahal. Nah, itu yang paling mahal. Nanti kalau ada orang yang kita tolong, ya Allah, Pak, makasih, saya doain biar balik lagi. Pasti begitu doanya. Ustaz Eko tahu nih sama Pak Urip ya, Pak Selamat. Karena saya selalu sama nenek-nenek aki-aki yang kita sering bantuin. Saya usap, Ustaz, saya doain biar panjang umur, sehat, biar bisa balik lagi. Alhamdulillah. Karena berkat kita menolong, membantu orang. Maka nanti Pak Nasruddin dan Ibu niatin di samping beribadah umroh, niatin ini adalah ladang pahala kita untuk menolong orang. Orang yang bisa membantu orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita. Itu udah pasti. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Maka niat ya besok berangkat untuk bisa menolong. Makanya kalau kata pakai Haji Nur Ali Pak Al-Maghfurlah ya, beliau kalau pesan gini Pak Nasruddin, kalau lu haji umroh pengen sehat, maka sering-seringlah lu nolong orang yang sakit. Gitu. Iya, pesan Ken Nur Ali. Kalau kita pergi haji, pergi umroh pengen sehat, maka sering-seringlah nolong orang yang sakit. Pasti kita sehat. Gitu. Dan itu yang selalu saya lakukan. Ya, rasanya Pak puas gitu Pak. Punya kepuasan batin kalau kita bisa membantu, menolong kesulitan orang lain. Nah, ini ladang pahala. Ketika Pak Nasruddin dan Ibu datang ke Makkah Al-Mukarramah. Ya.
Kemudian para bapak dan ibu hadirin dan sekalian, jadi kalau membahas Mekah itu nggak habis-habis, ya. Karena besok Pak Nasruddin ini akan melakukan ibadah yang hanya ada di Mekah aja, ibadah tawaf. Ibadah tawaf itu adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah, nggak bisa di tempat lain. Makanya dia menjadi ranking pertama ibadah tawaf. Ada satu yang mengatakan Allah itu akan selalu menurunkan 120 rahmat ke dalam Masjidil Haram. 60 rahmat Allah kasih buat orang yang tawaf. 40 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat. 20 rahmat Allah kasih untuk orang yang memandangi Ka'bah. Makanya nanti Pak Nasruddin usahakan banyak-banyak ada tawaf, karena dia ibadahnya hanya ada di Baitullah, nggak ada tempat yang lain. Ya, makanya saya buat program umrohnya kita 4 kali. Ya, 4 hari di Makkah, setiap hari umroh. Kenapa Pak sekalian? Karena kata Imam Syafi'i apa? Kan ada tawaf sunnah, ada tawaf umroh kan ya. Tawaf umroh lebih afdol dibanding tawaf sunnah. Tawaf umroh lebih afdol dibanding tawaf sunnah. Makanya kalau orang umroh kan harus mikot dulu, mikot, pakai ihram, dia tawaf, dia sa'i. Kalau tawaf sunnah nggak pakai mikot, kagak pakai sa'i, tawafnya doang. Makanya kata Imam Syafi'i, tawaf umroh lebih utama daripada tawaf sunnah. Niatin buat diri sendiri. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, buat diri kita masing-masing. Nanti umrah kedua udah boleh Pak Nasruddin mengumrohkan orang lain. Bapak masih ada orang tua. Almarhum Pulan bin Pulan lillahi ta'ala. 2 udah. Sama aja Pak Nasruddin mengumrohkan orang tuanya berangkat bareng. Orang tuanya yang di alam kubur mendapatkan kiriman pahala umroh dengan sebab anaknya pergi umroh. Ya. Masih ada sisa berapa lagi? 2 lagi. Ibu masih ada 1 lagi. Besoknya hari ketiga umrohkan untuk almarhumah. Ya. Jadi dengan Pak Nasruddin berangkat umroh, bapaknya pergi umroh, ibunya juga ikut pergi apa? Umroh. Tuh, alhamdulillah. Ya, masih ada sisa 1 lagi. Ya kan, kalau istrinya ibu itu bapaknya emaknya juga sendiri ya, gitu. Siapa yang mau dihadiahkan 1 lagi? Boleh buat kakeknya, boleh buat neneknya, boleh juga buat gurunya. Kan punya guru kan ya, gitu. Hadiahkan guru. Bahkan kalau Abu ya Sedeko ya, Abu Nurul Anwar, boleh Pak katanya kita umroh badan niat untuk Nabi Muhammad, gitu katanya. Kata beliau tuh, Abu ya kayak Haji Nurul Anwar Al-Maghfur lah. Niatin umroh atau haji untuk Rasulullah. Bukan Rasulullah itu butuh ampunan permintaan mohon dari kita, bukan. Kita yang butuh syafaatnya Rasulullah. Ya, kita yang butuh syafaatnya Rasulullah. Makanya kalau besok mau pengen umrohin Rasulullah, nggak apa-apa Pak Nasruddin ya. Sekali-sekali ya, mumpung lagi datang kemana? Ke Mekah. Ya. Pertama buat dirinya, kedua buat bapaknya, ketiga buat ibunya, keempat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 kali umrah ini Pak, kita akan ngambil mikot di 4 tempat yang berbeda. Kalau Ustaz Eko belum ke Qarnul Manazil ya? Nah, belum, masih ada yang kurang, balik lagi berarti. Ya, harus balik lagi. Nah, besok ini Abah ini akan kita ajak ke Qarnul Manazil, salah satu tempat mikot yang ada di daerah Taif. Ya, makanya lengkap, sempurna kalau di Mekah itu. Ke Hudaybiyah, ke Tan'im, ke Ji'rona, ke Qarnul Manazil ya. 4-4-nya kita datangin. Ya. Kalau biasa-biasa orang umrah itu 2 kali atau sekali gitu Pak. Sisanya udah masing-masing. Kalau kita enggak, kita apa tuh? Kita pimpin tawafnya, sa'inya semua pimpin. Insya Allah ya. Nah para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian,
Kesempatan kayak ini hanya didapat oleh orang yang menjadi tamu Allah. Makanya malam ini kenapa Bapak Ibu diundang? Biar kita doain, biar sampai ke sono. Kan masih ada beberapa hari. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin ya. Masih ada 3 hari. Nggak ada yang menjamin kalau umurnya nyampe besok. Ya, nggak ada yang menjamin. Ya, makanya kita doain biar umur panjang, biar sampai, biar ketemu dengan Ka'bah, biar ketemu dengan Rasulullah. Karena kemarin tuh Pak, 1 minggu yang lalu ada tetangga saya itu pembantu diumrohin sama tuannya ya. Baru nyampe di Madinah, terus nyampe sakit, masuk ke rumah sakit. Hari itu juga meninggal. Ya, belum sampai masuk ke Masjid Nabawi, belum sampai ketemu Rasulullah. Tapi untungnya sholat jenazahnya hari Jumat. Kan kalau sholatnya kan di depan makam Rasulullah, di imam itu ya, disolatin oleh jutaan orang yang sholat Jumat hari itu. Nah itu luar biasa. Ya, karena kita nggak tahu kita kapan akan berakhir tugas kita hidup di dunia ini Pak. Makanya malam ini kita doain biar umur panjang, biar sehat, biar lancar Pak ya. Apalagi di atas pesawat Pak, nggak ada jaminan kita selamat apa enggak, kecuali Pak Selamat yang selalu selamat. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Yang kedua Pak, tadi kan pertama Masjidil Haram. Yang kedua, kenapa harus diusahakan benar-benar gitu Pak ya, dipaksakan untuk bisa ziarah ke Masjid Nabawi? Kalau Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ya. Karena orang yang datang ke Madinah akan ketemu dengan Rasulullah. Ya, besok Abah ini ketemu dengan Rasulullah. Sampaikan salam kita sama Rasulullah. Datang ke kuburannya. Karena itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi Nabi dikuburkan persis di bawah tempat tidurnya. Karena rumah Nabi cuma 4 meter kali 4 meter. Abah rumahnya berapa meter kali berapa meter? Nah, gedean rumah Nabi kurang dari rumah Abah. Nah, Nabi Pak rumahnya 4 meter kali 4 meter. Di situ Nabi tidur, di situ Nabi menerima tamu. Sampai-sampai Aisyah kalau tidur Nabi sholat malam kepalanya mentok kaki Nabi. Karena saking kecilnya rumah Rasulullah. Maka Nabi ketika meninggal di situ dikuburin. Maka itulah kuburan Nabi, itulah rumah Nabi. Kata Nabi apa? Siapa orang yang datang menziarahi kuburannya, sama dengan dia datang menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi Abah besok ketemu Nabi. Roh Nabi bangkit. Nih, Nasruddin sampai ke rumah gua. Begitu kalau kata kita Maya. Ya. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, Nabi hafal. Udah ini umat saya yang pernah datang ke rumah saya. Makanya ada satu ayat lain apa? Siapa orang yang mendatangi kuburanku, wajib baginya aku memberikan syafaat kepada. Begitu. Makanya kalau pengen kita dapat syafaat Rasulullah, datanglah ke kuburan Nabi. Ya. Maka besok mumpung lagi di sana, setiap kali waktu sampaikan ziarah ke makam Rasulullah. Ya, biar Rasulullah apal betul nih. Nah, ini Nasruddin nih, umat saya ini, Nasruddin umat saya ini, gitu ya. Jadi nanti pada hari kiamat, udah nggak ada lagi yang dapat syafaat, dapat syafaat. Bagaimana dengan orang yang belum bisa datang berziarah ke makam Rasulullah? Banyak-banyak baca sholawat. Itu, ya Pak ya. Kalau pengen kita dapat syafaatnya Rasulullah, banyak-banyak baca apa? Sholawat. Tuh, ya Pak ya. Jadi nanti kalau ketika di Madinah, Abah ini banyak pelajaran yang didapat. Ya, perjuangan Rasulullah. Karena Nabi begitu cintanya dengan kota Madinah, Pak. Madinah itu mendapatkan 2 kali lipat keberkahannya dibanding kota Mekah. Kota Mekah berkah berkat doa Nabi Ibrahim. Kota Madinah 2 kali lipat keberkahannya dari kota Mekah berkat doa Rasulullah. Makanya nanti kalau Madinah Abah dia lebih dingin, apalagi besok Desember ya.
dingin banget, dingin gitu ya. Saya sudah suruh siapin jaketnya, pakaian dalamnya, kaos tangan, kaos kaki ya, karena memang betul-betul dingin. Makanya penduduk Madinah lebih ramah dibanding penduduk kota Mekah, karena dia iklimnya lebih dingin. Pokoknya kalau umrohnya Desember, Januari, Februari itu dingin dah. Yang enak tuh Maret. Besok nih Pak Selamat Maret ya. Itu paling enak, dingin kagak, panas kagak gitu Pak. Paling enak. Nah, para bapak hadirin dan hadirat sekalian, nanti juga akan kita ajak jamaah yang datang ke Madinah akan datang ke satu masjid yang pertama kali masjid itu dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Ketika orang itu masuk ke Masjid Quba dan orang itu melakukan sholat di dalamnya, pahalanya sama dengan dia meraih ibadah umroh. Jadi orang-orang Madinah Pak, ketika pengen dapat pahala umroh, datang aja ke Masjid Quba, sholat di dalam. Sudah dapat pahala apa? Umroh. Maka ada yang mengatakan, katanya kalau sholat di Quba pahalanya umroh, sholat di Nabawi pahalanya haji. Gitu ya. Makanya besok Abah ya hotelnya Pak percis gitu tuh. Sama Masjid Nabawi begini doang tuh. Ya, kalau kata orang Betawi ilokan. Rumah sama masjid apa tuh? Hotel sama masjid nempel. Sholatnya masih apa tuh? Masih males ya. Besok turun sholat. Sholat di dalam Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Besok ini Abah Pak di Mekah hotelnya depan masjid, di Nabawi juga depan masjid, pintu gerbang utama. Jadi kalau yang pernah ke sana, pintu gerbang utama Masjid Nabawi kan angkanya nomor 19, 20, 21. Nah itu paling depan tuh hotel kita di situ. Jadi langsung nyurucut jalan ke dalam. Ya, itu membuat kita harus jauh lebih semangat. Ya karena hotelnya percis di depan apa? Masjidnya percis di depan hotel. Para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, yang ketiga yang terakhir Pak. Ini PR semua nih. Ustaz Eko, ya Pak Selamat, yang lain yang udah pernah ke Mekah ke Madinah, harus diusahakan datang ke Masjid Al-Aqsa. Abah besok sana berdoa, ya Allah, Mekah, alhamdulillah saya sudah datang. Madinah, alhamdulillah saya sudah datang. Satu lagi ya Allah, bukain saya jalan untuk bisa datang sholat di Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Kenapa Pak? Orang disuruh Nabi diusahakan maksimal untuk ke Aqsa. Kiblat pertama umat Islam itu Masjidil Aqsa. Ya. Rasulullah ketika sholat dulu Pak, waktu di Madinah, sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis, Palestina. Berapa lama? 17 bulan. Karena Nabi sering diejek sama orang Yahudi yang ada di Madinah. Muhammad, masa kiblatmu sama kiblat kami? Orang Yahudi ya. Sama-sama di mana? Di Palestina. Palestina itu Pak sumber 3 agama. Yahudi di situ, Nasrani di situ, Muslim juga Pak. Di situ. Bapak kalau ke Palestina ya kan bisa ketemu Nabi Musa kuburan. Nabi Musa kan umat Yahudi. Terus juga bisa tempat di mana Nabi Isa diapain? Disalib. Itu ada nama Bethlehem, nama daerahnya. Ya, di situ juga. Di Palestina juga, disitulah tempatnya para nabi. Jadi kalau kita datang ke Palestina, ziarah ke makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, istri-istrinya, Nabi Nuh, Nabi Soleh, nabi-nabi lain semua ada itu di Palestina. Sekali datang banyak nabi yang kita kunjungi di sana, ya Pak. Nah, karena kiblat pertama umat Muslim itu adalah Baitul Maqdis di Palestina, makanya kita disuruh oleh Nabi usahakan biar bisa datang ke Masjidil Aqsa. Baik. Pokoknya kalau datang sana tuh Pak enak. Ada namanya Gunung Zaitun. Dia itu masjidnya Pak halamannya luas, isinya pohon zaitun semua Pak. Makanya kan ada watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin. Jadi Islam itu dari zaitun, dari Jabal Zaitun, Gunung Zaitun. Gunung Zaitun di mana? Itu di samping Masjidil Aqsa. Turisina, berangkat itu Islam ke Tur Sinai, ke Mesir. Siapa Tur Sinai? Nabi Musa. Ya, yang naik ke atas gunung Sinai. Ya, jadi kalau pengen jelajahi
datanglah ke Mesir tuh, ke Gunung Sinai. Nah itu bulan Maret tuh, Pak Selamat ya, ke Mesir, Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai, insya Allah mudah-mudahan ya Abah dan Ibu nanti sana berdoa ya, supaya bisa berziarah ketiga tempat yang Allah dan Rasulullah sudah sangat anjurkan biar bisa datang ke tiga tempat ini ya. Oleh karena itu juga kita titip doa nih Abah nih semua ya, tetangga saudara yang hadir didoakan biar semuanya bisa nyusul segera Pak ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan malam ini segala doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah.